Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Farida dari Pendidikan Biologi kelas A Universitas Ahmad Dahlan. Pada kali ini saya akan menjelaskan pembelajaran tematik untuk siswa SD atau MI kelas 5 dengan tema makanan sehat dan subtema bagaimana tubuh mengolah makanan. Pada pembelajaran ke-5. Kompetensi inti. Terdapat 4 kompetensi inti yaitu sebagai berikut. Kompetensi dasar yang pertama ada IPA, yaitu KD 3.3, menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. KD 4.3, menyajikan karya tentang konsep organ dan fungsi pencernaan pada hewan atau manusia. Selanjutnya yaitu bahasa Indonesia, yaitu pada KD 3.4, menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. KD 4.4, memeragakan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan bantuan lisan, tulis, dan visual. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan melengkapi bagan, siswa mampu mendefinisikan organ pencernaan manusia dan fungsinya. Yang kedua, dengan mengamati gambar iklan media cetak, siswa menjelaskan kesimpulan isi iklan media cetak. Banyak orang berpikir bahwa penyakit mah hanya bisa diderita oleh orang dewasa. Ternyata, anak-anak pun bisa terkena mah. Apa penyebabnya? Apakah gejala mah yang dialami anak-anak sama dengan yang dialami orang dewasa? Pada anak-anak yang mudah memproduksi gas pada lambungnya memiliki pantangan makanan. Misalnya, tidak boleh makan pedas dan asam. Mereka harus banyak makan sayur dan buah, serta tidak boleh terlalu banyak makan mie instan. Oleh sebab itu, anak-anak perlu terus diingatkan untuk selalu menjaga apa yang mereka makan. Fungsi alat pencernaan kita adalah untuk memproses pemecahan makanan menjadi sari-sari makanan sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Untuk mencerna makanan, diperlukan organ pencernaan. Bahan makanan yang kita makan tidak langsung diserap oleh sel-sel tubuh. Sebelum diserap, bahan makanan harus dicerna melalui proses pencernaan. Apa sih fungsi pencernaan itu? Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan untuk menjadi sumber energi, komponen penyusun sel dan jaringan, serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan pada tubuh manusia juga berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Organ pencernaan pada manusia yaitu berupa mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Macam-macam organ pencernaan dan fungsinya. Yang pertama yaitu mulut. Mulut adalah organ pencernaan yang pertama yang bertugas dalam proses pencernaan makanan. Fungsi utama mulut adalah untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya cukup lebih kecil untuk dapat ditelan ke dalam perut. Proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut, di mana di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan, yaitu berupa gigi, lidah, dan kelenjar ludah atau air liur. Di dalam rongga mulut terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Berikut organ-organ mulut dan fungsinya, yaitu ada lidah. Lidah pada sistem pencernaan
berfungsi untuk membantu mengunyah dan menelan makanan menuju kerongkongan, mengatur posisi makanan agar dapat dikunyah oleh gigi, dan membantu dalam menelan makanan. Lidah tersusun atas otot lurik yang permukaannya dilapisi epitelum dengan banyak mengandung kelenjar lendir atau mukosa. Selanjutnya ada gigi. Gigi berfungsi untuk menghaluskan makanan. Maka, gigi dan lidah berfungsi sebagai pencernaan mekanik di dalam mulut. Tulang gigi terdapat dari dentin yang tersusun dari kalsium karbonat. Gigi membantu enzim-enzim pencernaan makanan agar dapat dicerna dengan efisien dan cepat. Selanjutnya ada kelenjar ludah atau air liur. Kelenjar ludah menghasilkan ludah atau air liur, saliva. Ludah berfungsi untuk memudahkan menelan makanan. Organ pencernaan selanjutnya yaitu kerongkongan atau esofagus. Setelah dari mulut, makanan akan diteruskan ke dalam kerongkongan. Fungsi kerongkongan adalah sebagai saluran untuk memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan dapat melakukan gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit ke dalam lambung. Makanan ada di dalam kerongkongan hanya sekitar 6 detik saja. Bagian pangkal pada kerongkongan yang disebut dengan faring berotot lurik. Otot lurik pada kerongkongan yang bekerja secara sadar menurut kehendak kita dalam proses menelan. Organ yang ketiga yaitu lambung. Fungsi lambung adalah sebagai penghasil pepsinogen. Pepsinogen adalah bentuk yang belum aktif dari pepsin. Enzim pepsin ini berfungsi dalam mengubah molekul protein menjadi potongan-potongan protein atau pepton. Dinding pada lambung menghasilkan asam klorida atau HCl yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme dalam makanan, menciptakan suasana asam dalam lambung, dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Permukaan pada lambung mengeluarkan lendir yang memiliki fungsi untuk melindungi dinding lambung dari pepsin. Pada bayi, lambungnya menghasilkan 2 enzim yaitu renin dan lipase. Renin memiliki fungsi untuk mengumpulkan protein susu dan kasein atas bantuan kalsium, sedangkan lipase berfungsi dalam memecah lemak dalam susu. Organ yang keempat yaitu usus halus. Usus halus terbagi atas 3 bagian yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Pada usus 12 jari bermuara saluran getah pankreas dan saluran empedu. Selanjutnya yaitu organ yang kelima, usus besar atau intestinum crassum. Fungsi usus besar adalah untuk mengabsorpsi air dan mineral, tempat pembentukan vitamin K dengan bantuan bakteri Escherichia coli atau E. coli, serta melakukan gerak peristaltik untuk mendorong tinja menuju anus. Bakteri E. coli ini yang terdapat dalam usus besar juga berperan dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi kotoran atau feses. Dan organ yang terakhir yaitu anus. Anus yaitu lubang sebagai tempat keluarnya feses dari dalam tubuh. Berikut ini adalah proses pencernaan makanan pada manusia, yaitu yang pertama, proses memasukkan makanan ke mulut. Selanjutnya, proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Yang ketiga, proses menelan makanan di kerongkongan. Yang keempat, proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Yang kelima, proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Dan yang keenam atau yang terakhir, proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung.
Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya, Pipo? Betul, Bol. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihihi. Ah, kamu ini belum, Bol. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan, karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bol. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mulus? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bol. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh ya, Pipo, ngomong-ngomong soal pencernaan, kamu pernah sakit perut gak? Tentu saja, Bol. Kenapa ya perut kita bisa sakit?
Nanti akan kita bahas bersama di video selanjutnya ya, Bol. Penilaian yang dilakukan yaitu siswa membuat gambar diagram dan menjelaskan fungsi organ pencernaan yang terdapat dalam buku pegangan siswa. Apa itu iklan? Iklan adalah informasi yang isinya membujuk orang banyak supaya tertarik dengan barang atau jasa yang ditawarkan. Fungsi iklan yaitu untuk mempromosikan sesuatu, untuk mengajak, dan untuk menarik minat orang banyak. Kalimat yang menarik dan mudah dipahami, serta gambar yang menarik, menjadi hal yang penting dalam sebuah iklan. Kalimat yang bersifat persuasif atau mengajak, sangat penting untuk ditampilkan, karena kalimat tersebut bertujuan untuk menarik minat pembaca akan maksud yang ingin disampaikan dalam suatu iklan. Unsur-unsur iklan yang efektif. Iklan yang efektif mengandung hal-hal berikut ini. Yang pertama, yaitu attention atau perhatian. Iklan yang baik harus dapat menarik perhatian masyarakat umum atau konsumennya. Yang kedua yaitu interest atau minat. Setelah mendapat perhatian, maka harus ditingkatkan menjadi minat, sehingga timbul rasa ingin tahu secara rinci dalam diri konsumen. Yang ketiga yaitu desire atau keinginan. Suatu cara untuk menggerakkan keinginan suatu konsumen. Yang keempat ada conviction atau rasa percaya. Untuk mendapatkan rasa percaya dalam diri konsumen, maka sebuah iklan harus ditunjang dengan berbagai kegiatan peragaan seperti pembuktian atau sebuah kata-kata yang menarik. Yang kelima yaitu action atau tindakan. Tindakan merupakan tujuan akhir dari produsen untuk menarik konsumen agar membeli atau menggunakan produk dan jasanya. Kata kunci. Kata kunci adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Ciri-ciri kata kunci dalam iklan yaitu yang pertama, terdiri dari satu atau dua kata yang membentuk frase kata. Yang kedua, mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah iklan. Yang ketiga, mewakili sebagian besar atau keseluruhan topik atau konsep informasi dari sebuah iklan. Penilaian yang dilakukan yaitu siswa mengamati dan menganalisis iklan perilaku hidup bersih dan sehat yang terdapat pada buku pegangan siswa. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga pembelajarannya bisa bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat salah penulisan, salah kata maupun pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.